Ini adalah tampilan halaman utama aplikasi manajemen reservasi hotel. Di sini ada fitur login dan juga fitur sistem. Misal kita klik fitur sistem, maka akan diarahkan ke halaman fitur sistem aplikasi hotelnya. Jadi, fiturnya itu ada kelola kamar, daftar tamu, reservasi, transaksi, dan stroke. Dan juga ada alur kerja sistemnya, yaitu dari kelola kamar ke daftar tamu. Lalu dari kelola kamar dan daftar tamu ini dilakukan reservasi. Lalu dari reservasi ini ke bagian transaksi dan akan menghasilkan struk pembayarannya. Nah, kita misalkan mau login ke dashboard. Aplikasi manajemen reservasi hotel ini hanya memiliki dua peran, yaitu untuk admin dan untuk resepsionis. Misal kita login sebagai admin. Kata sandinya admin 123. Lihat. Kita login. Nah, akan diarahkan ke bagian halaman dashboard admin. Di halaman dashboard admin ini akan menampilkan yaitu kamar yang tersedia ada berapa, tamu yang terdaftar ada berapa, total reservasi ada berapa, dan juga total transaksi ada berapa. Dan di sini juga menghasilkan tampilan reservasi terbaru. Jadi, jika ada reservasi terbaru maka akan tampil di sini dan juga transaksi terbaru juga. Misal kita klik lihat semua, maka akan diarahkan ke bagian daftar reservasi. Misal kita lihat semua, bagian transaksi terbaru akan diarahkan ke bagian daftar riwayat transaksi. Nah, setiap menu yang di sini, setiap kita diklik, dipilih akan mengarahkan ke bagiannya juga. Tuh. Daftar tamu ada 4. Di sini ada 4, tersedia semua. Betul. Nah, misal kita ke menu kamar. Nah, si admin ini bisa mengelola semua hak akses, bisa menambah kamar, mengedit kamar, dan juga bisa menghapus. Misal kita tambah kamar. Di sini kan nomor kamarnya ada 101, 102, 103, dan 104. Misal kita tambah kamar dengan nomor kamar yang sama, maka tidak boleh. Nah, misal kita nih coba menginput nomor kamar yang sama yaitu 101. Tipe kamarnya misalkan deluxe. Kapasitasnya misalkan 3 orang. Fasilitasnya itu ada AC, ada TV LED, ada WiFi, dan juga ada kamar mandi dalam. Harga per malamnya misalkan 400.000. Statusnya itu ada tersedia atau diperbaiki. Nah, kita tersedia, maka simpan kamar. Nah, tidak bisa karena nomor kamar ini sudah terdaftar. Jadi, kita tidak boleh menambahkan kamar yang nomornya itu sudah terdaftar. Jadi, kita ganti nomor kamarnya itu misalkan 107. Nah, simpan kamar. Nah, kamar 107 berhasil ditambahkan. Ini hasilnya. Oke, misalkan kita mengedit. Si admin ini kan bisa mengedit. Kita misalkan mengedit ini status kamar 101 yang tadinya tersedia menjadi diperbaiki. Nah, perbarui kamar. Oke, kamar berhasil diperbarui dengan kapasitas 2 ya. Yang ini jadinya diperbaiki. Maka dari status yang diperbaiki, dirawat maupun di check-in dan di booking itu tidak bisa dilakukan untuk reservasi, hanya untuk kamar yang tersedia saja. Oke, misalkan kita input data tamu. Pada data tamu ini, si admin bisa menginput, menambah tamu, bisa mengedit tamu, dan juga bisa menghapus. Daftar tamu ini untuk menginput tamu yang ingin melakukan reservasi. Jadi, misalkan tamunya itu datang ke hotel. Ya, si admin atau si resepsionis ini bisa menginput daftar tamunya dulu. Jadi, melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, misal kita menginput nama lengkapnya itu misal Mae Faulan. Nomor NIK juga tidak boleh yang sama atau tidak boleh menggunakan NIK yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi harus yang belum terdaftar, maksudnya kayak gitu.
misalkan alamatnya itu Cirebon aja, tanggal lahirnya 03/03/2003, teleponnya. Oke, simpan data. Nah, data tamu My Faulan berhasil ditambahkan. Tuh. Nah, kita misalkan mau mengedit. Tadinya Cirebon aja, kita jadi edit desanya, desa Bakung misalkan. Nah, perbarui data. Data tamu berhasil ditambahkan. Ini kenapa sama tapi tetap beda? Tetap bisa ditambahkan karena kan nomor nicknya itu berbeda. Namanya juga beda, oke? Alamatnya saja yang hanya sama ya. Misal kita mengedit udah ya. Kembali ke daftar, kita misalkan menghapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kita ke menu reservasi. Jadi, dari data tamu yang sudah terdaftar dan dari kamar yang sudah tersedia, ini bisa dilakukan untuk reservasi. Nah, misalnya kita pilih dulu nih, pilih tamunya siapa. Misalkan pilih tamunya ini Siti My Faulan, kamarnya itu deluxe. Misalkan kita check-innya di hari ini, check out-nya di 2 hari ke depan, tanggal 1, maka simpan reservasi. Setelah menambahkan reservasi, maka ada fitur bayar sekarang atau kembali ke daftar. Nah, misalkan kita sudah fix, langsung melakukan pembayaran, boleh klik bayar sekarang, tapi kita kembali ke daftar aja. Nah, untuk melihat daftarnya dulu, ya ini menunggu. Kenapa ini ada tapi di sini juga ada? Karena ini kan sudah selesai. Nah, dia melakukan reservasi lagi dengan nama tamu yang sudah terdaftar. Kita statusnya ini yang tadinya menunggu, yang ininya kan menunggu, berarti kita melakukan pembayaran. Itu melakukan menunggu pembayaran. Kita metodenya QRIS, bayar, maka akan menghasilkan struk pembayarannya. Nah, struk pembayaran ini bisa dicetak ke printer. Nah, kita cancel aja, kembali ke reservasi, maka statusnya berubah menjadi lunas. Lihat nih di sini di status kamarnya, maka statusnya itu jadinya di booking. Oke. Dari status lunas ini kita edit, misalkan jadinya check-in. Setelah melakukan pembayaran, maka kita ubah statusnya jadi check-in. Diperbarui, berhasil, statusnya berubah jadi check-in. Lihat ke kamarnya, statusnya menjadi ditempati. Oke, misalkan tadinya check-in, kita ubah jadi check-out. Misalkan sudah melakukan check-out, perbarui. Oke, bata. Lihat ke daftar kamar, maka statusnya berubah menjadi tersedia lagi. Kayak gitu proses reservasinya. Nah, kita misalkan mau menghapus data ini. Oke, maka berhasil dihapus. Transaksi ini itu menampilkan daftar riwayat transaksi yang sudah melakukan pembayaran. Nah, itu riwayat transaksinya. Jadi kita bisa cetak struknya. Setelah melakukan pembayaran, itu kan menghasilkan struk, maka disimpan di sini transaksinya. Jadi kita bisa lihat riwayat transaksinya seperti itu. Nah, jadi si admin ini bisa mengelola kamar, data tamu, reservasi, dan juga transaksi. Misal kita logout, mau ke bagian login sebagai resepsionis. Misal kita daftar dulu, daftar akunnya. Itu bekas yang sudah disimpan. Misalkan namanya itu My Resepsionis. Passwordnya itu My 123. Ya. Role-nya itu ada admin atau resepsionis. Ini itu untuk daftar akun admin atau resepsionis. Nah, kita register. Berhasil, maka kita diarahkan untuk logout. Tadi namanya My Resepsionis. Misalkan sandinya tadi My 123. Lihat, login.
Nah, berhasil. Ini akan diarahkan ke dashboard resepsionis. Menunya itu sama, ada dashboard, kamar, data tamu, reservasi, dan transaksi. Semuanya juga sama tampilannya. Namun bedanya si resepsionis ini tidak bisa melakukan kelola kamar, jadi hanya bisa melihat kamar, tidak bisa menambah kamar, mengedit, atau menghapus. Untuk data tamu juga sama, si resepsionis itu bisa menginput tamu yang daftar atau tamu yang mau melakukan reservasi, dan juga ini bisa melakukan reservasi dari daftar kamar yang tersedia dan juga dari data tamu yang terdaftar, dan juga menampilkan riwayat transaksi pembayaran juga sama. Cuma bedanya itu di menu kamar. Si resepsionis tidak bisa melakukan edit, tambah, dan juga hapus. Ini misalkan kita diarahkan ke ADD, maka akses ini ditolak karena resepsionis ini tidak bisa melakukan tambah kamar. Nah, misalkan ke edit juga sama seperti itu. Nah, sama juga. Hapus juga sama, misalkan delete. Jadi si resepsionis ini hanya bisa melihat ke indeks. Nah, benar. Oke, sama ya intinya mah. Logout. Nah, seperti itu aplikasi manajemen reservasi hotel itu hanya dilakukan untuk admin dan resepsionis. Jadi tujuannya itu untuk melakukan manajemen reservasi hotel.